Mungkin ini adalah gambaran di masa-masa akhir. Gambaran di mana akan ada masa kesusahan, kesengsaraan, dan penderitaan. Dua orang berlutut dikasih pertanyaan yang sama. I give you two option. Deny Jesus or die. Saya kasih kamu dua pilihan. Menyangkal Yesus atau mati. Kalau kamu deny Jesus, silakan. Tapi kalau kamu tetap memilih Jesus, you die. Orang yang pertama, karena saking takutnya saudara. Mungkin kalau saya ada di posisi itu, tegang juga ya. Diberondong senjata, dikasih cuma dua pilihan. Dan orang yang pertama, akhirnya dia memilih apa? Dia memilih menyangkal Yesus, menolak Yesus. Dan akhirnya apa? Dia disuruh pergi. Lega pasti dia. Tapi dia tahu saat menolak Yesus, menyangkal Yesus, ya dia harus say goodbye kepada heaven harusnya. Orang yang kedua, dengan pertanyaan yang sama, dibentak, ditakut-takuti. Deny Jesus or die. Lalu apa yang terjadi? Langsung nyembah saudara. Jadi dikatakan, I put you first in all my situation and condition. Aku menempatkan Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. I will make room for two, Jesus and I. Aku menyiapkan ruang, aku menyiapkan jalan. Aku mau menyambut Yesus sebagai Raja. Ini emang video saudara, ini video yang dibuat, bukan asli, bukan. Tetapi dari sini kita bisa belajar saudara. Di dalam kondisi apapun yang mencekam sekalipun, ketika kita menempatkan Yesus di atas segalanya, apa yang terjadi? Tuhan menjamin dan Tuhan memelihara hidup orang itu. Malah di akhir ditembak gak mati-mati ya kan. Dia mau deketin, ada petir yang menyambar dari atas, dari langit. Dan di akhir malah, hey friend, you are supernatural now. Kamu adalah orang yang supernatural, super power. Give us your power. Kasih kekuatan yang kamu dapat dari Tuhan. Dua orang yang tadinya jahat, seketika itu melihat mukjizat terjadi. Akhirnya apa? Memilih untuk bertobat. Bapak Ibu Saudara, kita pada akhirnya akan mendapatkan sebuah mahkota, yaitu kekekalan. Kita akan sama-sama buka dari Wahyu pasal yang kedua saudara. Wahyu pasal 2 ayat yang 10b. Wahyu 2 ayat 10b berkata seperti ini. Hendaklah kita semua engkau setia sampai mati, sampai akhir. Dan aku Tuhan akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini adalah firman yang disampaikan kepada jemaat Smyrna waktu itu. Banyak orang yang bilang kalau jemaat Smyrna itu adalah jemaat yang sangat miskin. Tetapi Yesus berkata lain. Yesus berkata kalau engkau setia, kalau jemaat Smyrna setia sampai akhir hayat, maka aku Tuhan akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Pada zaman dahulu saudara, kalau kita mungkin pernah melihat film-film tentang Romawi apa segala macam, sering diadakan yang namanya pertandingan, gelanggang pertandingan pada masa-masa itu. Dan Smyrna ini juga kota yang sama yang suka mengadakan pertandingan. Dan dari setiap pertandingan demi pertandingan ada hadiahnya, ada mahkota, tapi itu mahkota yang fana yang diberikan oleh manusia. Tetapi ketika kita bisa bertanding dalam pertandingan kita dan kita bisa sampai akhir dengan kuat, maka dikatakan kita akan menerima yang namanya mahkota kehidupan. Asalkan setia sampai akhir. Orang yang kedua tadi, dia menunjukkan kualitas Tuhan dalam hidupnya. Dia hidup bersama dengan Tuhan. Dia mengenal siapa Bapaknya. Dan ketika situasi dan kondisi yang membuat dia menjadi takut, tetapi dia berkata, I put you first in all my condition. Tidak peduli apapun, aku
Aku sudah ikut Tuhan. Sekali Tuhan, tetap Tuhan. Amin. Itu berlaku buat hidup kita, amin. Sekali Tuhan, tetap Tuhan, amin. Sampai akhir, amin saudara. Siapa yang mau terima mahkota fana yang dunia berikan? Ada? Yang mau terima mahkota kehidupan yang Tuhan kasih? Boleh angkat tangannya? Saya percaya ini yang akan kita terima asalkan kita bisa setia sampai garis akhir. Nah saudara, kenapa sih kita harus, istilahnya kita sering mendengar kata setia, 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 dan setia. Karena inilah yang bisa membawa dan menarik jaminan itu masuk dalam hidup setiap kita, saudara. Tuhan mencari anak-anaknya yang setia di saat Tuhan datang yang kedua kali. Tuhan mencari anak-anaknya akan diberikan jaminan keselamatan sebelum Tuhan datang yang kedua kali. Dan untuk kita bisa terima itu, satu hal, setia sampai akhir. Susah saudara untuk kita ngomong nih gampang, setia sampai akhir. Cuma mempraktekannya itu rada-rada ya kadang meleset, kadang susah. Tapi itulah yang harus kita paksakan dalam hidup kita. Kita nggak bisa menjadi anak Tuhan yang 1 bulan setia, 1 bulan nggak setia, 1 bulan setia, 1 bulan nggak setia. Kalau kita masih kucing-kucingan seperti itu, gimana kita mau terima jaminan Tuhan dalam hidup setiap kita? Tuhan cuma minta, ayo nak, come dan setia padaku. Jangan khawatir tentang apa yang ada di hadapan kita. Besok kita makan apa, besok kita ada masalah apa. Itu akan Tuhan kerjakan dengan sangat luar biasa asalkan kita put Jesus first dalam hidup kita. Taruh Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kondisi apapun, taruh Tuhan. Tapi terkadang saudara, kita sebagai manusia bandel. Kadang kita pakai pemikiran kita, kadang kita pakai kekuatan kita. Udah tahu jalannya adalah jalan Tuhan, tapi kadang kita melenceng jalan A, jalan B, jalan C yang kita pilih. Contoh saudara, cerita tentang 10 wanita, 5 bijaksana dan 5 bodoh, ya, dalam Matius 25 1-13 kita udah sering baca. Ke-10 wanita ini sebenarnya punya tugas yang sama. Mereka memulai dengan fakta yang sama, yaitu apa? Mereka akan menyambut sang mempelai. Mereka akan menyambut sang mempelai datang. Tapi yang membedakan apa? 5 yang bijaksana, mereka tahu ini adalah kesempatan untuk mereka bisa dekat, duduk bersama, masuk dalam perjamuan kawin. Tapi 5 gadis yang bodoh, mereka memakai pemikiran diri sendiri, mereka memakai kekuatan mereka sendiri. Dan sampai pada akhirnya kalau kita lihat di cerita ini, 5 yang bodoh ini akhirnya tidak mendapatkan pintu dan mempelai tidak mengenal siapa mereka. Dari kisah ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, saudara. Kita mau jadi wanita yang bijaksana, yang tahu betul saya ini hidup di dalam Tuhan dan saya harus menyiapkan yang maksimal buat Tuhan. Atau kita mau jadi gadis-gadis yang bodoh, ya udahlah, kapan sih Tuhan datang? Kan nggak tahu kan kapan waktunya, masih lama, masih nyantai. Terkadang kita terjebak dalam situasi seperti ini, saudara. Nantilah, masih lama lah, santai, masih ada yang lain. Yang seperti ini yang sebenarnya Tuhan gak mau dalam hidup kita. Yang Tuhan mau adalah jadilah seperti gadis-gadis yang bijaksana. Meskipun dia harus membawa minyak, membawa pelita, mungkin bawaannya segambreng-gambreng, mungkin itu buat daging itu gak enak, dia harus jalan jauh, datang ke perjamuan kawin, harus bawa sesuatu yang banyak sebagai perbendaharaannya. Sedangkan gadis yang bodoh, udahlah, gak usah bawa yang banyak-banyak, nanti beli aja di situ, di gang sebelah ada minyak. Sampai pada akhirnya Pak Pelitanya mati, minyaknya gak ada. Dia minta kepada yang bijaksana, sorry gak bisa, makanya lu bawa sendiri dong. Ya kan? Itu yang membedakan, saudara. Kita mau
mengalami atau menjalankan dengan mudah, tanpa harus repot, tanpa harus bersusah payah, tanpa harus berkeringat seperti gadis yang bodoh? Atau kita mau memilih meskipun berat, meskipun banyak bawaannya, ya kita bawa. Karena itulah perlengkapan untuk kita boleh berjumpa dengan Tuhan. Dan endingnya apa? Yang masuk adalah yang 5 bijaksana. Yang berat bawaannya, yang banyak bawaannya, yang mungkin berkeringat di tengah jalan, itulah yang masuk dalam perjamuan sang mempelai saat itu. Yang tidak berkeringat, yang tidak bawaannya banyak, yang santai-santai, nggak bisa masuk, saudara. Ini gambaran, saudara. Ini gambaran buat setiap hidup kita hari-hari ini. Kita memilih untuk santai, kita memilih untuk tidak berpeluh dengan keringat dan tidak mau yang berat-berat, atau kita memilih meskipun berat Tuhan, meskipun banyak bawaannya, tapi aku percaya inilah yang Kau mau. Dan akhirnya kita bisa masuk nanti ke dalam pesta anak domba. Hari-hari ini saudara, dari kisah ini miliki minyak yang ekstra dalam hidup kita. Minyak dalam artian perjanjian lama boleh dikatakan adalah kehadiran Roh Kudus, atau yang diurapi, atau yang terpilih. Kita akan sama-sama buka dari 2 Raja-Raja 9, saudara. 2 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai 6. 2 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai 6. Ini adalah cerita tentang Yehu menjadi raja atas Israel saat itu. Kemudian Nabi Elisa memanggil salah seorang dari rombongan Nabi dan berkata kepadanya, ikatlah pinggangmu, bawalah buli-buli berisi minyak, dan pergilah ke Ramot Gilead. Apabila engkau sampai ke sana, carilah Yehu bin Yosafat bin Nimsi. Masuklah, ajak dia bangkit dari tengah-tengah temannya, dan bawalah dia ke ruang dalam. Kemudian ambillah buli-buli berisi minyak itu, lalu tuangkan isinya ke atas kepalanya dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel. Sesudah itu bukalah pintu, larilah dan jangan berlambat-lambat. Lalu Nabi muda itu pergi ke Ramot Gilead. Setelah ia sampai, maka tampaklah panglima-panglima tentara sedang duduk berkumpul. Lalu ia berkata, ada pesan yang kubawa untukmu ya panglima. Yehu bertanya, untuk siapa dari kami sekalian? Jawabnya, untukmu ya panglima Yehu. Lalu bangkitlah Yehu dan masuk ke dalam rumah. Nabi muda itu menuang minyak ke atas kepala Yehu, serta berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, telah kuurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel. Minyak pada masa perjanjian lama bisa diartikan adalah yang diurapi, saudara. Kita juga masih melakukan pengurapan setiap pagi. Miliki minyak yang ekstra untuk kita bisa menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena dengan jelas dikatakan minyak dan anggur tidak dapat dirusakan. Amin. Tadi di deklarasi tahun 2021 juga ada hal yang sama yang kita katakan. Pengurapan minyak dan anggur berlaku untuk kehidupan saya dan keluarga saya. Amin. Ketika kita memiliki minyak yang ekstra, kita memiliki Roh Kudus, kita memiliki pengetahuan bahwa inilah saat-saat terakhir bahwa saya harus berjuang dengan maksimal dan minta Tuhan, tolong Tuhan, biar pengurapanmu tetap berlaku, karena aku percaya aku adalah yang diurapi dan aku adalah yang terpilih, yang kau tetapkan dalam hidupku. Ketika kita bisa memiliki ekstra, minyak yang ekstra dalam hidup setiap kita akan menjadi seperti gadis-gadis yang bijaksana, yang bisa masuk dalam perjamuan anak domba. Jadi saya katakan, ketika kita bisa setia sampai garis akhir, jadi saya katakan ada jaminan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Faktanya untuk ke-10 wanita ini adalah mereka punya tugas yang sama untuk menyambut sang mempelai. Faktanya untuk kita semua, saya, Bapak Ibu Saudara, juga hal yang sama. Kita punya fakta, punya tugas
Untuk apa? Menyambut dan menyediakan jalan untuk Tuhan datang yang kedua kali. Dan pilihannya, mau seperti gadis yang bijaksana atau gadis yang bodoh. Kita mau setia atau kita mau menyangkal Yesus. Kita mau tetap di dalam jalan Tuhan atau kita mau melenceng dari jalan Tuhan. Satu jaminan yang Tuhan kasih, kita akan sama-sama buka ayat yang terakhir dari Wahyu 3 pasal yang kelima, saudara. Wahyu 3 pasal yang kelima berkata seperti ini. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku, Tuhan, tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Ini jaminan yang Tuhan berikan, saudara. Amin. Yuk, saya mengajak setiap kita untuk membaca. Kita mau ganti namanya, jadi misalnya barang siapa menang, Indra akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus nama, Tuhan tidak akan menghapus nama Indra dari kitab kehidupan, melainkan Tuhan akan mengaku nama Indra di hadapan Bapa dan di hadapan malaikatnya. Oke? Yuk, kita mau sama-sama baca ya. Dengan iman, dengan percaya, dengan kuat kita mau sama-sama baca. 1, 2, 3. Barang siapa menang, Indra akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Tuhan tidak akan menghapus nama Indra dari kitab kehidupan, melainkan Tuhan akan mengaku nama Indra di hadapan Bapa dan di hadapan para malaikatnya. Amin. Amin. Percaya saudara, nama kita gak akan dihapus dari kitab kehidupan. Amin. Amin saudara. Amin saudara. Saya sangat percaya kalau kita mengerti akan hal tadi, kita bisa mengerjakan akan semua hal itu. Saya percaya Wahyu 3 ayat 5 ini akan kita alami, akan kita rasakan dalam hidup kita. Tuhan tidak akan pernah menghapus nama kita dari kitab kehidupan. Dan dikenakan pakaian putih di saat nanti kita bertemu dengan Tuhan. Dan at the end, di hadapan Allah Bapa dan mungkin puluhan ribu para malaikat, Yesus akan berkata, ya Bapa, ini Indra dari Sion, ini Tante Ina dari Sion, ini Tante Guatlan dari Sion. Aku mengenal dia, izinkan dia masuk ke surga. Mau seperti itu saudara? Mau gak? Mau? Amin. Amin saudara. Kalau kita mau, kita mengalami akan hal ini saudara. Ayo, setia. Dan Tuhan akan memberikan jaminan keselamatan. Seperti orang yang kedua tadi di video tadi. Dia tidak menyangkal Yesus. Dia memilih Yesus, tetap memilih Yesus, tetap setia kepada Tuhannya. Dan apa? Tuhan kasih jaminan keselamatan dalam hidup orang itu. Amin saudara. Saya percaya pagi hari ini, ayo kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang harus terus maksimal di hadapan Tuhan. Jangan kita bermalas-malasan, tapi inilah waktunya kita harus lebih rajin. Jangan sampai apinya kendor, jangan sampai kerajinan kita kendor. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semua itu kalau bukan karena Tuhan gak bisa. Dua orang ini, yang satu gagal, yang satu berhasil. Dan kita tahu kenapa dua-duanya anak Tuhan juga. Kenapa yang satu bisa berhasil, yang satu tidak. Memang kita kan bisa mengatakan, ya karena iman mereka berbeda, betul. Tapi satu hal kita tahu, itu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan atas hidup kita. Semua karena kemampuan Tuhan. Tidak ada satupun orang bisa setia. Sungguh, setiap manusia itu gagal buat setia. Contohnya saja, suami istri, ya, berani janji di depan altar, tetap setia dalam keadaan susah maupun senang, keadaan sehat maupun sakit gitu kan. Kalau di depan altar tuh, berapa banyak orang yang akhirnya gagal. Dan akhirnya apa? Mengingkari perjanjiannya, gak setia. Jadi saya kalau melihat akan semua yang terjadi dalam Alkitab, semua itu karena anugerah Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tuhan,
berikan anugerah-Mu untuk aku tetap setia. Minta anugerah supaya tetap setia. Sebab tanpa anugerah Tuhan, tanpa belas kasihan Tuhan, tanpa Tuhan itu kerja buat kita, kita itu orang yang gak baik. Ya, kita itu banyak kelemahannya. Kita itu tidak ada sesuatu hal yang bisa yang kita katakan Tuhan aku baik, aku bisa pasti masuk surga. Itu karena anugerah Tuhan. Jadi mintalah kepada Tuhan, Tuhan berikan aku anugerah-Mu untuk aku bisa setia sampai garis akhir. Sebab begini, kalau anugerah itu datang, itu ada kemampuan. Kalau anugerah itu datang, kita dapat kekuatan. Sampai karena anugerah itu ada, membuat apa? Kita punya keberanian. Seperti tadi klip yang kita lihat, dia punya keberanian yang luar biasa. Mengatakan apapun yang terjadi, aku tetap mengatakan aku memilih Engkau. Kok bisa? Itu karena anugerah Tuhan. Dan anugerah Tuhan itu apa? Kuasa Roh Kudus. Yang memampukan kita itu adalah kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu minta anugerah Tuhan. Penuhkan Tuhan aku dengan Roh Kudus. Karena itu yang bikin kemampuan kita, bikin roh keberanian untuk melakukan segala sesuatu. Saudara, kalau saya mengingat zaman tahun 95, ya, tahun 2005. Tahun 2005 itu waktu terjadi lawatan luar biasa di tempat ini, lalu kaki saya kena kaca dan putus itu. Kalau saya ingat-ingat, saya itu orangnya takut dengan darah. Takut sakit saya tuh saudara. Makanya setiap hari kalau saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau sudah waktunya dan saya pulang, saya bilang, saya gak mau sakit. Saya siap buat Engkau bawa. Tapi saya gak mau menderita. Saya gak mau masuk rumah sakit. Saya trauma kalau sama rumah sakit. Saya gak suka dengan hal itu. Karena saya itu kalau lihat orang sakit, hati saya tuh gak bisa saudara. Makanya saya itu gini, kalau ada yang sakit ya, aduh maaf bukannya saya gak mau nengokin kamu di rumah sakit. Tapi itu trauma buat saya kalau ke rumah sakit itu. Jadi ada rasa gimana gitu ya. Jadi sampai sekarang saja kalau saya dengar ambulans ya, itu saya teringat akan kejadian papa saya pada saat itu dibawa ke rumah sakit pakai ambulans. Jadi banyak hal yang membuat saya trauma dalam kehidupan ya. Jadi kalau mengenai malah sakit-sakit itu tuh benar-benar buat saya adalah sesuatu hal yang sangat momok buat saya. Nah, tapi kalau saya mengingat saat kaki saya itu keluar darah seperti itu, dan pada saat saya tarik kiwir-kiwir tuh tinggal kulitnya saja yang nempel di belakangnya, saya bisa nggak takut. Saya bisa bilang gini, sudah singkirkan semua, saya minta kursi untuk saya duduk. Terus saya bisa merintahkan Ibu Hudarawati waktu itu, Bu, sudah Bu, kasih betadin, ikat saja. Langsung saya itu bisa memerintahkan, lakukan aja sudah, terapkan lagi, ikat. Tanpa saya nangis, tanpa saya merasakan aduh ketakutan. Semua orang ngomong aduh, saya bilang nggak usah takut, nggak apa-apa. Saya pikir saya bisa begitu itu karena anugerah Tuhan, karena kuasa Roh Kudus. Kita minggu yang lalu kemarin itu sedang bicara tentang apa? Kuasa Roh Kudus, betul? Jadi kuasanya itu luar biasa. Itu yang tadi kita lihat. Tanpa kuasa Roh Kudus
yang membakar dia sampai dia keluarkan itu imannya, sampai dia mengalami mukjizat. Karena siapa? Kuasa Roh Kudus. Ayo hari-hari ini minta, Tuhan penuhkan aku dengan kuasa Roh Kudus. Hanya yang bisa memampukan itu kuasa Roh Kudus. Bagaimana murid-murid Tuhan ya, yang dulunya begitu Tuhan ditangkap semuanya lari, betul kan? Tapi kenapa sesudah kuasa Roh Kudus masuk ditangkap enjoy aja? Petrus ditangkap dihadapi aja, gak takut. Yakobus dibunuh, ya enjoy aja. Semua ada jatahnya. Petrus masuk penjara mau dibunuh, dikeluarkan. Yakobus KTP-nya sudah habis, pulang. Semua ada jatahnya. Jadi harus belajar, Tuhan berikan anugerah-Mu buat aku untuk mampu menghadapi masa yang akan datang. Amin. Sampai kita setia. Bisa setia itu karena anugerah. Amin. Bukan karena kekuatan kita. Tidak ada satupun orang yang kuat. Amin. Yuk kita doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk praise and worship selama 1 jam ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pada hari pertama dari minggu di mana kami lakukan semua pekerjaan kami lagi, kami datang kepadamu. Karena kami sudah mendengar, melihat, tidak ada satupun orang yang mengatakan bisa setia, jikalau bukan karena Engkau yang bekerja di dalam hidup kami. Biar kami mengerti Tuhan, betapa rapuhnya hidup kami. Betapa hari ini kita bisa mengatakan iya, besok bisa mengatakan tidak. Tapi hanya karena kemampuan, hanya karena anugerah-Mu yang membuat kami bisa tetap setia. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap mau berdoa untuk kemelut yang saat ini masih ada antara Israel dan Palestina. Tuhan, kami masih ada jalan, yaitu kami bisa menjadi pendoa syafaat. Kami tidak ingin Tuhan adanya peperangan. Kami tidak ingin adanya permusuhan. Karena Engkau mengajarkan kepada kami untuk menjadi pendoa syafaat buat bangsa-bangsa. Oleh karena itu kami mendoakan Tuhan untuk Palestina dan Israel. Biarlah mereka Engkau damaikan. Karena kami tahu waktunya belum sampai Tuhan. Engkau sendiri yang akan mengatur sehingga mengakibatkan mereka ada jalan keluar, solusi untuk mengadakan sesuatu perundingan yang berasal daripada-Mu. Ada perdamaian antara mereka. Terima kasih Tuhan. Taburkan roh damai sejahtera-Mu buat kedua negara ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapa. Saat ini juga kami tetap berdoa Tuhan. Pandemi yang saat ini masih ada, kami doakan Tuhan karena kami percaya sebentar lagi semuanya itu akan lenyap Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan. Sebentar lagi, tidak lama lagi semuanya itu akan lenyap. Engkau akan mengadakan pemulihan yang luar biasa buat dunia ini. Engkau akan mengadakan pemulihan yang luar biasa buat bangsa kami Tuhan. Sehingga masa kelimpahan, masa tuayan, masa lawatan 3 tahun ke depan ini berlaku dan berjalan. Saat ini sudah bulan Mei Tuhan. Sudah hampir setengah tahun kami berjalan tahun 2021. Kami bersyukur karena Engkau tetap memeliharakan kami. Dan kami percaya sepanjang 2021 Engkau tetap beserta dan memeliharakan kami. Engkau akan mengadakan pemulihan buat bangsa kami. Pemulihan secara ekonomi, pemulihan secara segala sesuatu yang terjadi, baik kekuatan kesehatan, masalah
perekonomian, perdagangan, pariwisata, semua akan Kau pulihkan. Kami percaya Tuhan, perekonomian Indonesia akan maju, pertanian Indonesia akan maju, pertambangan Indonesia akan maju. Terima kasih Bapak, kami sungguh mengucap syukur, Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas bangsa kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Saat ini kami akan masuk dalam pengurapan. Mari saudara kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan 10 lapis terjadi atas hidup kami dan keluarga kami. Buat mata kami ini Tuhan, senantiasa fokus dan tertuju kepadamu. Biarlah telinga kami ini Tuhan, Kau beri roh kepekaan untuk kami ini boleh mendengar akan suara-Mu. Berikan kepada kami bibir mulut kami ini Tuhan, senada dengan apa yang ingin Kau katakan. Biar hati kami tetap melekat kepadamu Tuhan, supaya ada keintiman yang luar biasa antara hatimu dengan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua ketegar-tekukan kami, kebodohan kami, ketidakpercayaan, keraguan-raguan kami dipatahkan. Tuhan Yesus, kami hari ini mengolesi akan tangan kami dengan minyak, supaya kami tahu Tuhan, tangan kami akan kami pergunakan untuk melakukan semua pekerjaan kami hari ini. Kami minta pimpinan yang daripadamu, supaya apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Kami ketemu dengan orang-orang kunci untuk kami boleh menerima semua berkat-Mu yang utuh hari ini. Apa yang kami kerjakan tidak ada yang gagal, oleh karena Engkau beserta dengan kami. Dan biarlah kaki kami ini berjalan Tuhan, dalam jalan yang Engkau tentukan untuk kami berjalani hari ini. Sampai malam nanti kami selesaikan semua pekerjaan kami, dan kami menerima upah yang Engkau sudah siapkan buat kami. Terima kasih Bapak, segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu, karena Engkau tetap mencintai kami. Engkau tetap beri anugerah-Mu buat kami Tuhan. Beri anugerah-Mu buat kami, untuk kami tetap setia sampai garis akhir. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.